selamat datang di podcast Baca Bece Emak Bicara. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya ditunggu-tunggu oleh sahabat Mido. Beliau adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare. Selamat datang Bapak Ade Anwar Iqbal, Eskom MM di podcast Baca Bece Emak Bicara. Selamat datang Bapak, apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah cukup baik hari ini. Alhamdulillah. Baik, mungkin banyak dari sahabat Mido yang penasaran dengan sosok Kepala Kantor Imigrasi Parepare, dan di episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat Bapak Ade Yanuar Iqbal, dan tentunya kita akan membahas lebih jauh tentang strategi Bapak dalam membawa pelayanan imigrasi Parepare menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Baik, Sobat Mido, sedikit latar belakang pendidikan Kakak Nim. Beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Pulau Gebang 04 Cakung, Jakarta Timur. Kemudian SMP Swasta Muhammadiyah 31 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lalu SMA di SMA Swasta Muhammadiyah 11 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Melanjutkan S1 di Ilmu Komputer Universitas Gunadarma dan S2 di Manajemen Universitas Krishna Dwi Paya. Seperti itu Pak ya? Ya, Baik, Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan karir Bapak hingga akhirnya di tahun 2025 Bapak bisa menjadi Kepala Kantor Imigrasi Parepare. ya mungkin sedikit menceritakan waktu saya CPNS di tahun 2009. Saya daftar masih dulunya masih di Srengseng ya, di BPSDM. Saya mendaftar 2009, saya diterima. Dan saya penempatan pertama di kantor imigrasi Jakarta Utara. Setelah itu saya mengikuti pendidikan teknis. Saya selesai di tahun 2010 dan saya langsung ditempatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya mungkin khususnya Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi. Kalau biasanya teman-teman orang migrasi kenalnya namanya Sistik gitu. Nah, saya menjalani karir kurang lebih 8 tahun di sana sebagai pejabat imigrasi. Setelah itu saya didapat penempatan di Kediri sebagai Kasubsi Intel Dakim selama 2 tahun. Ya alhamdulillah pada saat itu saya pindah pas tahun 2020. Ya mungkin Allah memberikan kesempatan saya berkumpul dengan keluarga. Pada saat itu 2020 terjadi COVID-19 selama 2 tahun kurang lebih ya. Setelah itu saya kembali ke direktorat lagi, Direktorat Imigrasi, ya kembali lagi ke divisi saya, Sistik lagi selama 4 tahun. Setelah itu saya baru penempatan di kantor imigrasi Parepare. Mungkin itu historical saya. Oke, baik. Bapak mungkin selama menjabat menjadi Kakanim Imigrasi Parepare, Kakanim Parepare, tantangan terbesar Bapak selama memimpin kantor ini seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Mido? Oke, ini yang mungkin sangat menarik. Saya pikir, wah enak nih jadi kepala kantor. Ya bisa one finger lah, dalam arti bisa menunjuk. Tapi ternyata banyak yang harus diperubahkan. Dalam arti manajemen SDM. Ya, menurut saya adalah perubahan kinerja pegawai. Ya, saya berharap merubah mindset bahwa ASN bukan itu aja, gitu. Karena banyak kan di luar menyatakan, oh ASN enak, ya mungkin bahasanya nyaman dan aman. Nah, ini yang mau tantangan saya sebagai challenge saya adalah merubah kinerja pola kerja, gitu untuk ASN. Ya dalam arti bagaimana teman-teman pegawai khususnya Kadin Parepare tahu tupoksinya, tugas dan fungsinya. Ya dalam arti sehariannya ini bukan monoton gitu, tapi bisa kreatif. Ya di sini ada 4 seksi. Ya mungkin TU tata usaha, kedua Lantaskim perjalanan dokumen perjalanan dan intal dan izin tinggal. Ketiga, Intel Dakim, intelijen dan penindakan keimigrasian. Ketiga, TIKIM, teknologi informasi dan teknologi informasi
keimigrasian ya. Eh, Seperti itu, mungkin ini yang harus dirubah. Oke. Baik, bicara soal pelayanan Pak, ini cukup menjadi perhatian ya, karena pelayanan kepada masyarakat tentu yang menjadi prioritas untuk sebuah kantor layanan publik. Kira-kira layanan unggulan Kadin Parepare dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik itu seperti apa Pak? Ya, mungkin ada beberapa inovasi yang sudah berjalan seperti APA 7, A4 sampai jam 7. Itu mungkin dari bahasa Bugis. Bahasa Bugis, A4 sampai jam 7 mungkin ini untuk melayani masyarakat. Rata-rata kota Parepare ini ada banyak pegawai. Ya mungkin jam kerja tidak bisa izin atau bagaimana kita membuat layanan APA 7. Jadi pelayanan di jam 4 sampai jam 7 malam. Dan itu didaftarkan dulu biar bisa menyiapkan, karena salah satunya adalah dokumen kritikal, yaitu paspor. Dan yang kedua, PAS 7. Ya ini pelayanan sampai dengan tujuan. Ya ini mungkin baru hanya untuk prioritas. Yang ketiga, KURMA, Quick Response Masyarakat. Ya itu dalam arti terkait dengan persyaratan-persyaratan, jadi bisa mengecek di aplikasi KURMA. Itu. Oke. Mungkin kalau inovasi layanan yang mungkin akan diimplementasikan atau diluncurkan di Kadin Parepare akan ada atau gimana Pak ke depannya? Mungkin nanti ada sedikit, kemarin ada gagasan-gagasan dari seksi Intel Dakim yang sama ini banyak. Kami juga ada namanya Timpora, Forkopinda. Nah ini banyak menyatakan, menanyakan di mana fungsi kami. Nah kami rencana lagi diskusi, Intel Dakim menyampaikan ke saya sebuah inovasi namanya QR apply untuk kunjungan, visit. Ya, biar kami imigrasi, bahwasannya imigrasi Parepare wilayah kerja cukup banyak dan jauh. Dengan adanya QR visit ini, dalam arti Forkopinda atau anggota Timpora bisa hadir tanpa harus mengabarkan. Dalam arti cuma mengabarkan aja, kita butuh approval. Mengabarkan dari Timpora, ntar kami mau approval bahwa kita menginfokan juga ke PT-PT yang ada asingnya. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, kira-kira apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Parepare terkait kesadaran keimigrasian, khususnya dalam pengurusan paspor dan keikutsertaan dalam pengawasan keimigrasian? Ya, mungkin untuk masyarakat Parepare dan sekitar wilayah kerjanya imigrasi Parepare, ya buatlah paspor, karena membuat paspor sudah mudah dengan adanya M-Paspor secara online, dan hindari yang menawarkan kemudahan dalam pembuatan paspor, bahwa imigrasi Parepare sesuai dengan SOP. Dan yang untuk pengawasan, ya bagi masyarakat yang punya keluarga atau saudara atau teman dari luar negeri, segera melaporkan dan mengecek masa tinggalnya, jangan sampai terjadi overstayer, karena kami ini imigrasi Parepare akan melakukan tindak tegas kepada overstayer yang ada di wilayah kerja imigrasi Parepare. Mungkin itu aja. Oke, mungkin terakhir Bapak, harapan Bapak untuk imigrasi Parepare ke depannya seperti apa Pak? Harapannya saya sih imigrasi Parepare, mungkin saya sangat berharap nanti bahwa imigrasi Parepare ini menjadi autopilot, dalam arti pegawainya bisa autopilot sendiri. Siapapun yang akan berubah di dalam jabatan yang di atas, pimpinan yang tertinggi di imigrasi Parepare, pegawainya secara otomatis sudah autopilot. Dalam arti inisiatif, kinerjanya, karena bahwasannya kita sudah dibayar oleh negara untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin itu aja, karena dengan secara otomatis meningkatnya pegawai kerja dengan baik, otomatis juga pelayanan ke masyarakat akan jalan dengan baik dan optimal.
Mungkin itu aja. Oke, baik Sobat Mido, itu tadi bincang-bincang santai dengan Bapak Kakanim Parepare, dan kita berharap di tahun 2026 dan seterusnya harapan-harapan Bapak Kakanim bisa segera terimplementasikan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir dan berbincang dengan kami di podcast Baca Bersama Bicara. Baik, sahabat Mido, kita tutup podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.